Agar lebih jelas, kita akan mempraktekkan bagaimana membuat kelas dan objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, di sini kita minta bantuan sebuah tools ataupun software. Kita menggunakan NetBeans ya, dan nanti kita akan langsung praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Yuri Rahmanto pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kelas dan objek, di mana kelas dan objek merupakan fondasi dalam materi pemrograman berorientasi objek. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama adalah mahasiswa mampu memahami teori apa itu kelas dan apa itu objek. Dan yang kedua, mahasiswa mampu membuat kelas dan objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, kita mulai. Definisi kelas, menurut Sarkar tahun 2020, kelas di sini merupakan template atau blueprint atau cetak biru untuk membuat sebuah objek. Dan objek sendiri, jika didefinisikan adalah instansiasi dari kelas. Nah, dari definisi ini, kita bisa tahu urutan pembuatan objek. Artinya, dahulu kan membuat kelas, baru kita bisa menciptakan objek. Objek yang diciptakan oleh kelas itu tidak hanya satu. Jadi kelas itu bisa menciptakan lebih dari satu objek. Berbicara kelas, biasanya kelas digambarkan dengan diagram kelas atau kelas diagram. Ya, seperti pada gambar, di mana kelas diagram ini memiliki 3 bagian. Pertama adalah bagian nama kelas, yang kedua adalah atribut, dan yang ketiga adalah metode. Jika kita definisikan, atribut dalam kelas itu menggambarkan ciri-ciri yang melekat pada objek yang akan diciptakan oleh kelas nantinya. Dan jika metode di sini adalah fungsi-fungsi yang nantinya akan kita gunakan untuk memanipulasi atribut pada kelas tersebut. Nah, jika Anda lihat gambar, ada sebuah diagram kelas yang memiliki nama mahasiswa. Nah, diagram kelas ini memiliki atribut berupa NPM, nama, gender, dan prodi. Kalau kita lihat dari definisi sebelumnya, tergambar bahwa NPM, nama, gender, dan prodi merupakan ciri khusus yang memang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian, ada sebuah metode tambahan di gambar, yaitu tampil data, yang nanti metode ini akan saya gunakan untuk menampilkan data mahasiswa berupa NPM, nama, gender, dan prodi. Lalu bagaimana membuat objek? Pada saat kelas mahasiswa sudah kita buat, sudah memiliki atribut dan juga metode, untuk membuat objek, nanti pada saat kita menggunakan bahasa pemrograman Java, kita akan menggunakan kata kunci new, ya, sehingga nanti kelas mahasiswa itu bisa menciptakan objek-objeknya. Nah, sebagai contoh, jika kita lihat pada gambar, kelas mahasiswa di sini menciptakan 2 buah objek. Objek pertama itu kita beri nama Denny, dan objek yang kedua kita beri nama Zio. Objek Denny memiliki atribut yang sama dengan Zio, karena mereka berdua berasal dari kelas yang sama, yaitu kelas mahasiswa. Baik Denny ataupun Zio memiliki atribut NPM, nama, gender, dan prodi. Dan jika kita isi nilainya sebagai contoh, objek Denny memiliki NPM 19312375, kemudian nama Denny, kemudian gender wanita, dan prodinya sistem informasi. Berbeda dengan Zio, informasi yang ditampung oleh Zio di sini walaupun memiliki atribut yang sama dengan Denny, namun NPM di sini nilainya berbeda. Sebagai contoh, NPM Zio 19312376, namanya Kezio, gendernya pria, dan prodinya teknik komputer.
Nah, agar lebih jelas, kita akan mempraktekkan bagaimana membuat kelas dan objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, di sini kita minta bantuan sebuah tools ataupun software. Kita menggunakan NetBeans ya, dan nanti kita akan langsung praktekkan. Baik, sekarang kita akan praktekkan bagaimana membuat kelas dan juga objek menggunakan aplikasi NetBeans. Di sini bantuannya adalah bahasa pemrograman Java. Silakan kita buka softwarenya. Ya, setelah software terbuka, di sini kita akan membuat project baru, file, new project, kemudian pilih Java Application. Ya, untuk project name-nya kita sesuaikan, karena kita sedang belajar kelas dan objek. Jadi di sini saya buat project name-nya belajar kelas dan objek. Unchecklist create main class, karena nanti kita akan membuat kelas sendiri sesuai dengan contoh kelas diagram yang tadi sudah kita bahas. Finish. Baik. Untuk project, di sini sudah terbentuk belajar kelas dan objek. Kalau kita lihat source package, di sini masih kosong karena memang kita tadi tidak membuat sebuah main class. Jadi di sini kita akan membuat kelas yang sesuai dengan gambar kelas diagram yang tadi, yaitu kelas mahasiswa. Nah, untuk membuat kelas baru, Anda klik kanan di default package, kemudian pilih new, kemudian pilih Java class. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak Java main class? Jika Anda ingat gambar kelas diagram yang sebelumnya, pada bagian metode tidak ada void main. Sehingga kita tahu di situ sudah dipastikan kelas yang dibuat tidak bisa di-running atau tidak memiliki metode main. Sehingga yang kita buat itu cukup Java class. Ya, di sini akan tampil jendela New Java Class. Kita akan ketikkan kelasnya sesuai dengan nama kelas diagram tadi, mahasiswa. Kemudian Anda klik tombol finish. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Saya akan hapus bagian yang tidak diperlukan. Ya, kita mulai dari public class mahasiswa. Kita tahu kelas tadi memiliki 3 bagian, nama dan juga atribut beserta metode. Secara tidak langsung, pembuatan kelas ini langsung memberikan nama sesuai yang kita ketikkan pada saat membuat kelas tersebut, yaitu mahasiswa. Untuk membuat atribut, Anda bisa memasukkannya itu di antara buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Jadi kalau kita lihat baris kode program di sini, kita mulai dari baris ketiga. Saya akan beri sedikit penjelasan bahwa sekarang kita akan membuat atribut. Di kelas diagram tadi, ada 4 atribut yang dimiliki mahasiswa, dan itu akan saya ketikkan menggunakan bahasa Java, sehingga akan menjadi seperti ini. Public string npm, public string nama, public string gender, dan public string prodi. Ya, kalau Anda lihat, yang saya ketik sesuai dengan apa yang ada pada kelas diagram. Sehingga di sini jelas bahwa atribut yang dimiliki mahasiswa adalah npm, nama, gender, dan prodi. Terkait public, ini berbicara hak akses, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti ya di pertemuan berikutnya, sehingga untuk saat ini kita hanya menggunakan saja hak akses publik. Saya lanjutkan, kelas mahasiswa selain memiliki atribut tadi memiliki sebuah metode, yaitu tampil data. Public void tampil underscore data, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal.
Nah, di sini kita akan membuat void tampil data ini agar dapat menampilkan npm, nama, gender, dan prodi pada saat nanti metode ini dipanggil. Untuk membuatnya, gunakan sistem outprint npm mahasiswa nama mahasiswa gender mahasiswa dan terakhir prodi mahasiswa. Ya. Setelah selesai, kita bisa lihat bahwa kelas diagram dengan Java class yang sudah kita buat memiliki kesamaan dari sisi nama, kemudian atribut, dan juga metodenya. Ya, sampai tahap ini saya rasa bisa dipahami. Ya. Nah, berikutnya, setelah kita selesai membuat kelas, sesuai dengan teori tadi, jelas bahwa kelas sudah diciptakan dan dia bisa menciptakan objek. Artinya di sini syarat pertama sudah terpenuhi, yaitu kelasnya sudah ada, dan sekarang kita bisa membuat objek. Untuk membuat objek, saya membuat sebuah Java main class baru ya di project yang sama. Untuk membuatnya, klik kanan default package, kemudian new, pilih Java main class. Ya, kita buat namanya main_mahasiswa. Klik tombol finish. Ya, saya hapus dulu bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke. Ya, kita lihat di sini sudah ada sebuah Java main class baru dengan nama main mahasiswa yang gunanya nanti ini akan kita running dan akan menampilkan sebuah output. Nah, output nanti berdasarkan atribut yang dimiliki oleh mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana kelas main mahasiswa bisa berkomunikasi dengan kelas mahasiswa yang tadi sudah kita buat sebelumnya? Nah, disinilah peran objek. Untuk melakukan komunikasi, diperlukan sebuah objek agar nanti atribut yang ada pada kelas mahasiswa itu dapat kita manipulasi. Bagaimana membuat objek? Gunakan kata kunci new ya. Di sini kita akan coba lihat membuatnya. Panggil kelas yang akan membuat objek yaitu mahasiswa. Spasi nama objeknya. Sebagai contoh tadi Denny sama dengan new, kemudian konstruktor ya, atau nama kelasnya lagi, mahasiswa, buka kurung, tutup kurung. Dengan satu baris kode ini, kita sudah berhasil membuat sebuah objek dengan nama Denny. Artinya, kalau Anda ingin membuat objek yang kedua, Anda bisa lakukan hal yang sama, namun mengganti nama objeknya. Sebagai contoh, mahasiswa, Zio, sama dengan new mahasiswa. Dua baris kode ini sudah mengartikan kita sudah membuat dua objek, yaitu Denny dan Zio. Kita akan melakukan manipulasi data. Kita akan coba mengisi nilai pada atribut yang dimiliki oleh kelas mahasiswa. Tiap nilai akan saya sesuaikan dengan objeknya. Nah, kita akan coba buat untuk mahasiswa bernama Denny. Di sini akan coba kita manipulasi datanya dengan cara manggil terlebih dahulu objeknya. Sebagai contoh Denny, titik. Di sini sudah ada beberapa sugesti yang memungkinkan kita untuk kita pilih, yaitu ada npm, ada nama, ada gender, dan prodi. Artinya,
kita sudah bisa memanggil atribut walaupun tadi kelasnya berbeda, ya, hanya dengan menambahkan sebuah objek. Oke, kita akan coba manipulasi npm-nya Denny. Denny.npm sama dengan 19312375. Denny.nama sama dengan Dennyati. Denny.gender sama dengan wanita. Denny.prodi sama dengan sistem informasi. Ya, inilah cara kita untuk memanipulasi isi dari atribut, yaitu memanggil nama objeknya terlebih dahulu, titik nama atributnya. Kemudian, apa isi dari atau nilai dari atribut tersebut. Ya, kita akan coba dulu untuk menampilkan datanya Denny. Kita akan panggil metode tampil data dengan cara yang sama. Panggil terlebih dahulu nama objek, lalu panggil nama metodenya. Denny titik tampil data. Ya, kita akan coba running dulu program pertama ini. Klik kanan run. Ya, ini hasil outputnya. Jika kita lihat, npm mahasiswa 19312375, nama mahasiswa Dennyati, gender wanita, prodi sistem informasi. Ya, jadi inilah bagaimana kita membuat kelas, lalu kelas tersebut bisa menciptakan objek, dan di mana objek tersebut memiliki atribut yang kita bisa manipulasi, dan seperti inilah cara manipulasinya. Ya, sebagai penutup satu lagi ya, kita akan coba buat untuk Zio. Jadi bagaimana kalau objeknya lebih dari satu? Ya. Kita akan melakukan hal yang sama, tapi di sini perbedaannya adalah objek yang dipanggil bukan Denny lagi, tapi sudah Zio. Kita panggil npm-nya sama dengan 19312376. Zio.nama sama dengan Kezio. Zio.gender sama dengan pria. Zio.prodi sama dengan teknik komputer. Kita panggil tampil data untuk Zio. Lalu kita coba run. Ya, di sini jelas ya, ada dua mahasiswa dengan atribut yang sama, namun memiliki nilai yang berbeda. Kurang lebih seperti itu, bagaimana kita memahami kelas dan objek dari sisi teori dan juga dari sisi praktikumnya. Sedikit kesimpulan, bahwa bisa disimpulkan, dalam kelas dan objek, artinya kita harus membuat dulu sebuah kelas, baru bisa menciptakan objek. Objek yang diciptakan tidak hanya satu, namun bisa lebih dari satu. Pada pemrograman Java, kita gunakan kata kunci new untuk membuat objek-objek tersebut. Dan pada saat pemanggilannya, panggil nama objek terlebih dahulu, titik nama atributnya, lalu apa nilai dari atribut tersebut. Semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan kuliah Teknokrat, karena di sini banyak materi-materi yang mungkin akan Anda pakai dalam perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.